الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah salat Jumat guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk dapat berhadir di rumahnya. Tidak sedikit semalam tidur, namun pagi harinya tidak bangun lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu tidak sedikit saudara-saudara kita meninggalkan dunia ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, bukan tanpa alasan. Boleh jadi karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat sebab hadirnya beliau ke permukaan bumi ini, maka kita berkumpul di tempat ini. Berkat hadirnya beliau, kita tahu bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku', bagaimana cara salat, cara berpuasa, melaksanakan haji dan umrah, membayar zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu semuanya berkat
bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan kita menjadi umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Sebagaimana maklum bersama, berapa hari terakhir ini Nanggro kita Aceh yang tercinta ini dilanda dengan musibah yang sangat besar. Banjir bandang yang luar biasa. Banyak rumah setelah perginya banjir tersebut meninggalkan lumpur. Banyak akses jalan yang terputus. Aktivitas banyak yang lumpuh. Dan yang paling terasa adalah padamnya listrik. Apa yang terjadi saat listrik padam? Sinyal telepon hilang, internet mati, dan segala akses seakan terputus. Kita gelisah karena tidak bisa menghubungi siapapun. Bahkan ada orang tua yang tidak bisa menghubungi anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak itu juga tidak bisa menghubungi orang tuanya. Bahkan ada seorang suami dalam media mencari kabar bagaimana kabar anak-anaknya, bagaimana istrinya. Namun juga tidak tersambung jaringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menjadi resah, menjadi sangat takut di saat kita merasa sendirian. Inilah kiranya kondisi kecil yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya agar kita merenung. Beginilah kira-kira keadaan manusia ketika nanti masuk ke alam barzakh. Bila dunia tanpa sinyal membuat kita bingung, bagaimana bila keadaan seseorang yang masuk ke alam kubur tanpa ada amal, tanpa ada doa dari orang-orang soleh, tanpa ada sedekah jariah, tanpa ada tilawah Al-Quran, tanpa ada salat yang dia jaga. Betapa gelap, betapa sunyi keadaan alam barzakh nantinya, betapa terputusnya kita dari semua harapan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah persinggahan pertama dari rangkaian akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita bayangkan, sekarang ini kondisi listrik PLN belum stabil. Katanya akan hidup setelah 1 hari, setelah 2 hari. Sekarang ada di tempat-tempat tertentu setelah seminggu belum tentu hidup. Sudah gelisah, sudah khawatir, apalagi yang punya anak-anak, yang punya anak bayi, yang mungkin sedang merawat orang tuanya di rumah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang kita lakukan? Kita tentunya akan gelisah. Kita akan mencari di mana kafe-kafe, warkop yang menyediakan genset, yang ada wifi, yang ada sinyal. Kita akan mencari power bank. Dan kalau kita pergi sekarang ke Jalan Muhammad Jam di kota, di toko-toko yang menjual genset, sudah laris genset. Kalau mau pesan hari ini tidak ada, harus booking dulu. Lakunya genset hari ini seperti lakunya pisang goreng. Luar biasa. Semuanya akan gelisah mencari bagaimana cara agar terhubung dengan sinyal, terhubung dengan sanak famili, terhubung dengan keluarga. Dan ketika juga sinyal hilang,
sebagian kita mencari daerah yang tertinggi. Ada yang naik atas jembatan, berhenti sejenak di jembatan, kiranya ada sinyal yang lewat. Atau mungkin naik ke tempat yang lebih tinggi, kiranya ada jaringan yang masuk. Pada saat itu kita panik. Ini semua tanda kita sangat butuh kepada amal. Tanda kita sangat butuh kepada energi, kepada sinyal, kepada jaringan. Sebagaimana kita butuh kepada amal di dunia ini, ketika kita berangkat ke alam barzah nanti, itu semuanya yang akan membantu kita. Namun anehnya ma'asyiral muslimin, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, di saat keadaan yang seperti ini, ada juga manusia yang tidak panik. Buktinya, salatnya masih ditinggalkan. Kita sangat mengapresiasi, kami di kampus UIN Araniri sangat mengapresiasi siapapun dari mahasiswa kami yang menjadi relawan di mana-mana, membuat posko kemanusiaan, membuat donasi dan seterusnya. Namun sangat disayangkan apabila di posko-posko itu salat tidak dilaksanakan. Berjaga malam sampai tengah malam, subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya entah kemana, maghribnya tidak tahu bilang, isyanya apalagi. Tujuannya mulia benar, namun itu yang perlu diperbaiki, jangan sampai meninggalkan salat. Di saat yang panik seperti ini juga kita mungkin sebagian dari kaum muslimin jarang membaca Al-Quran. Maka bagaimana caranya di saat yang seperti ini, ketika mungkin sebagian kita mencari energi, mencari sinyal, cas HP di masjid, menunggunya sambil membaca Al-Quran. Padahal itu semuanya amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini di dunia ini, itu adalah sumber daya akhirat yang akan menjadi cahaya, menjadi energi dan jaringan saat kita masuk ke alam barzakh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu yang ada di dunia. Jadi ketika nanti sudah di alam akhirat, sudah di alam barzakh, janganlah lupa bahwa kita pernah memupuk amalan di dunia. Maka pada saat itu kita menuai hasilnya di alam barzakh. Allah tidak mengatakan wala tansa nasibaka fid dunya, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, bahwa apapun yang kita lakukan, amal apapun, kebaikankah itu atau burukkah amal kita di dunia, pada saat di akhirat nanti kita akan menuai hasilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di alam barzakh tidak ada telepon, tentunya tidak ada jaringan Telkomsel, Indosat dan seterusnya. Tidak ada internet. Yang ada hanyalah sinyal amal. Yang ada hanyalah jaringan amal baik yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul maita thalathah, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid." Pada saat kita diantar nanti ke alam barzakh, kita diantar ke pemakaman nanti, ada 3 hal yang akan ikut serta dengan kita. Yang pertama, harta kita. Tentu kita mungkin diantar dengan mobil, diantar dengan kendaraan. Yang kedua, kita diantar oleh keluarga kita, diantar oleh ayah, ibu misalnya kalau masih ada, diantar oleh tetangga, tengku imum, imum kampung dan seterusnya. Kemudian fayarji'usnani, 2 tadi itu akan kembali.
Sedangkan yang satu lagi dia akan menetap sampai kapanpun selama kita berada di situ, yaitu amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di alam kubur tidak bisa kita meminta tolong, tidak bisa kita menghubungi siapapun, tidak bisa update status untuk meminta pertolongan, tidak bisa mengirimkan pesan tolong saya, karena sinyal dunia telah mati. Yang tersisa hanyalah sinyal amal yang kita tanam semasa di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaklah selagi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki salat kita. Apabila selama ini ada salat yang terlupakan, yang bolong-bolong, mari kita menggantinya, mengqadha salat tersebut. Kita perbaiki semua jaringan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah banjir yang telah berlalu, hilangnya sinyal, padamnya listrik hanyalah peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kamu melupakan Allah. Marilah melalui momentum musibah yang kita alami ini adalah sebagai momentum agar kita kembali memperbaiki ibadah kita. Kemudian kita membiasakan untuk bersedekah. Apalagi keadaan saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu di Aceh ini sungguh sangat memerlukan bantuan kita. Mari kembali lagi kita duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, majlis salawat, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan itu akan menguatkan sinyal kita. Dan yang sangat penting adalah kita menjaga hati kita, menjaga jawarih kita, anggota badan kita dari segala apapun yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kita hindarkan anggota badan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, apapun yang kita miliki yang Allah titipkan sekarang, kita jaga itu semuanya dari melakukan dosa. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kuatkan koneksi kita, sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita menjaga sinyal HP kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak bermaksud menggurui guru-guru kami yang ada di sini. Ini hanya bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah terima segala amalan kita. Allah tutup aib kita. Allah sampaikan cita-cita kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.